Ada beberapa macam konstruksi rangka kayu, yaitu platform frame construction, balloon frame construction, konstruksi fondasi dan lantai, konstruksi atap. Tapi struktur lantai dan atap kayu yang berpijak pada beton atau batu mengalami penyusutan diferensial atau differential shrinkage antara struktur kayu di dalam bangunan dan di luar bangunan. Kayu mengalami kembang dan susut lebih tinggi dibandingkan dengan beton maupun batu bata, tergantung pada kondisi kelembapan lingkungan. IBC menyebutkan lantai dan atap kayu untuk struktur bangunan harus memiliki konstruksi solid tanpa rongga. Gambar berikut adalah gambar yang menunjukkan berbagai jenis pengisi yang digunakan untuk mengisi rongga. Minimum ketebalan decking yang diizinkan adalah 1 inci atau 19 mm. Papan dan alur diletakkan pada siku-siku atau diagonal. Selain itu, kayu lapis dengan tebal 1 inci dan panel kayu komposit juga dapat digunakan sebagai lapisan akhir atau penutup. Ada beberapa macam konstruksi rangka kayu, yaitu platform frame construction, balloon frame construction, konstruksi fondasi dan lantai, konstruksi atap. Konstruksi rangka kayu menggunakan kancing atau stud, balok silang atau joist, dan kasau atau rafter pada kerangka bangunan. Selanjutnya, kerangka kayu tersebut ditutup dengan menggunakan plywood atau kayu lapis maupun papan kayu. Bentuk utama kerangka kayu dibagi menjadi dua, yaitu platform frame, rangka panggung, dan balloon frame, rangka balon. Platform frame construction. Jenis platform frame construction pada setiap lantainya memiliki serambi yang menjorok keluar dari batas tembok. Metode ini banyak digunakan karena menyediakan latar atau serambi yang memudahkan pekerjaan konstruksi pada tiap lantai dan memungkinkan untuk memasang dinding setelah lantai dasar selesai dikerjakan. Berikut ini adalah contoh gambar platform frame. Selanjutnya ada balloon frame construction. Jenis balloon frame construction memiliki ciri bagian luar rangka tertutup dengan tembok. Rangka tidak terlihat. Balok silang pada ujung bangunan lantai 2 ditumpu dengan ribbon strip notch ke dalam stud. Berikut ini adalah contoh gambar balloon frame. Selanjutnya, konstruksi jenis platform frame ditumpu oleh dinding fondasi. Batang silang atau joist ditumpuk di atas girder dan menerus hingga menutupi sisi-sisi pojok bangunan. Rattler bracing antara batang silang dapat menggunakan solid bracing maupun diagonal bridging. Penggunaan papan kayu atau plywood untuk lantai dipasang dengan sudut 45 derajat dari batang silang untuk menambah kekakuan atau stiffness pada lantai struktur. Lantai dengan perkuatan truss dan balok kayu I-beam sering digunakan untuk penambahan perkuatan antara lantai dengan joist. Hal tersebut disebabkan karena berat batang relatif ringan dan memiliki daya dukung yang besar. Konstruksi slab on grade pada bangunan menggunakan dinding fondasi yang terpisah. Penggunaan insulasi rigid pada bagian interior antara dinding fondasi dengan slab berfungsi sebagai thermal barrier atau selubung thermal. Salah satu metode konstruksi atap adalah joist dan rafter framing, metode balok silang dan kasau. Rafter yang dibentuk takik ditempatkan pada plat dinding dengan paku atau metal framing ancur. Berikut ini adalah contoh gambar metode rafter joist. Konstruksi atap metode roof trusses umum digunakan dalam bangunan dengan sistem rangka kayu. Penggunaan metode ini membuat dinding bagian interior tidak menerima beban dari atap. Seluruh beban dari atap ditopang oleh dinding eksterior. Keunggulan lain dari prefabricated roof trusses terhadap metode rafter adalah kekuatan lebih tinggi, harga lebih murah, kualitas terkontrol, tidak diperlukan tenaga ahli pada saat pemasangan di lapangan. Berikut ini adalah contoh metode roof truss. Selanjutnya, ada beberapa gambar, yaitu wing roof truss, bentuk struktur kayu paling umum digunakan. Kemudian ada key source truss. Selanjutnya ada vault roof truss digunakan pada bangunan yang tidak simetris.
Kemudian attic roof truss adalah struktur kayu rigid digunakan untuk memberikan kamar tambahan atau loteng pada atap. Kemudian selanjutnya ada mono pitch roof truss digunakan untuk struktur atap dengan ketinggian kemiringan satu arah. Selanjutnya ada flat roof truss. Selanjutnya ada konstruksi dinding kayu, yaitu dinding kayu batang tersusun, dinding kayu batang melintang, dinding kayu batang tegak, dinding kayu batang miring. Konstruksi dinding kayu dan plafon. Konstruksi dinding kayu batang tersusun. Konstruksi batang tersusun untuk dinding dari kayu merupakan cara lama yang sampai sekarang masih dipergunakan. Hanya bentuknya berlainan. Karena kayu mempunyai daya isolasi yang tinggi, maka sebagian besar di Eropa Timur, konstruksi batang tersusun banyak digunakan. Di daerah hutan di daerah Eropa, rumah-rumah kediaman dan sebagainya dibangun dengan konstruksi batang tersusun. Konstruksi rangka tersusun disusun setingkat-setingkat. Kuda-kuda penopang di sudut-sudut rumah pada umumnya diatur, sehingga beban angin langsung disalurkan dari sudut ke bantalan. Penyusutan konstruksi rangka tersusun di bagian-bagian konstruksi yang melintang tidak beraturan, bantalan-bantalan, balok lantai, dan balok loteng penyusutannya besar. Di bagian konstruksi yang tegak yang berupa tiang-tiang penyusutannya kecil, dengan memperhatikan perbedaan dalam penyusutan tersebut di atas, maka lapisan yang tegak tidak boleh dipasang langsung lebih tinggi dari satu tingkat. Untuk bagian-bagian konstruksi yang melintang, penyusutannya sama seperti di konstruksi batang tersusun, yaitu 3 cm per meter tinggi. Pada konstruksi rangka tersusun yang terbuka, seperti telah disebut di atas, maka untuk kayu bantalan disarankan agar memakai kayu ulin atau jati, karena mempunyai daya tahan terhadap hujan dan panas, yang lebih daripada kayu yang lain. Dalam konstruksi rangka tersusun, tempat-tempat yang terbuka antara tiang-tiang, palang-palang, dan sebagainya diisi dengan tembok dari bata, jarak antar tiang pada umumnya sekitar 80 cm. Untuk dinding kayu batang melintang, boarding merupakan bagian atas penutup atap, yang mendukung seluruh beban atap. Pada bangunan yang bertingkat, gording berperan juga mendukung dinding atasnya. Tinggi gording disesuaikan dengan beban dan jarak tiang, akan tetapi minimal 12 cm. Sambungan seperti pada bantalan, hanya pada sambungan panjangnya dengan sambungan serong bertingkat ditambah dengan 2 baut untuk menahan gaya tarik. Bantalan ke bawah membatasi dinding dan menumpunya. Bebannya akan disalurkan pada kaki pondasi atau kepala balok. Oleh sebab itu, bantalan harus seluruhnya bertumpu dan cukup kuat. Bantalan pada dinding bata atau beton harus dikuatkan letaknya dengan baut angkur yang dimasukkan di dalam dinding, dan pada kepala balok disambung dengan baut. Kalau bantalan itu tidak cukup panjang untuk seluruh dinding, maka bisa disambung. Sambungan dengan ditakik separuh. Bantalan sebaiknya dibuat dari kayu ulin atau kayu jati untuk menghindarkan kerusakan oleh kelembapan. Selanjutnya ada dinding kayu batang tegak. Tinggi konstruksi tiang menentukan tinggi dinding. Tiang berdiri tegak lurus antara bantalan dan gording dinding. Tiang biasanya berpenampang bujur sangkar. Apabila penampang ini tidak sesuai pada suatu titik, maka dapat digunakan tiang ganda yang ditanam, disambung dengan baut. Biasanya ini hanya terjadi pada gedung-gedung dengan beberapa tingkat, di mana tiang ganda ini berlanjur terus sampai semua tingkat. Di atas dan di bawah tiang biasanya diberi pen yang dalam bantalan sedikitnya 4 cm, dan pada gording dinding sedikitnya 6 cm panjangnya, yaitu setengah tingginya. Selanjutnya ada dinding kayu bata miring. Kuda penopang membagi segi 4 bidang dinding dalam bidang segitiga, menjaga agar dinding tidak bergerak oleh benturan atau tekanan angin antara tiang dan kuda penopang. Dalam bantalan dan gording dinding harus tersisa 8-12 cm untuk mengurangi pergeseran. Penampang kuda penopang sedikitnya harus sama dengan tiang, sering juga digunakan 2 cm lebih lebar. Selanjutnya ada pengunci atau konektor struktur kayu, pengunci kayu, dan konektor kayu. Seperti sistem mekanikal pada umumnya, struktur kayu tidak bisa menahan beban dengan maksimal apabila hubungan antar batang tidak sekuat batang itu sendiri. Ada beberapa tipe pengunci untuk sambungan batang kayu. Yang paling umum adalah menggunakan paku dan skrup. Selain itu ada baut, skrup legs, pike, dowel, dan baut drift atau drift pin juga kadang digunakan, tergantung kondisi lapangan dan bahan. Berikut ini adalah beberapa
gambar beberapa ukuran paku, beberapa jenis paku, dan beberapa jenis krup. Selanjutnya ada penyambung struktur kayu. Pengembangan konektor terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan material dan tenaga. Konektor yang umum digunakan adalah split ring konektor, tooth ring konektor, dan shear plate. Konektor ini digunakan dengan baut atau leg screw untuk menggambarkan batang kayu. Split ring dan shear plate dipasang pada kayu yang sebelumnya sudah dilubangi sesuai ukurannya. Tooth ring dikencangkan dengan baut dan dipaksa mengikat antar batang kayu. Berikut ini adalah gambar berbagai tipe konektor. Demikianlah pembahasan mengenai metode konstruksi pekerjaan kayu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services.
In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknograt Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknograt Indonesia.